Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunita. Di sini materi kelas 12 itu ada surat lamaran kerja. Oke, teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai isi sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama langsung aja kita membahas tentang pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja itu surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja yang dikirimkan kepada pencari tenaga kerja. Di sini maksudnya perusahaan atau instansi untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kebutuhan pencari kerja. Secara umum juga, seseorang yang memerlukan pekerjaan akan mengajukan lamaran setelah memperoleh informasi adanya lowongan. Biasanya kita dapat lowongan tuh di media sosial, iklan, koran, pokoknya dari info teman dan lain sebagainya. Nah, jadi di surat lamaran kerja ini nanti ada dua hal yang penting. Ada surat lamaran kerja dan ada daftar riwayat hidup. Nanti kita akan mempelajari keduanya. Oke. Di sini Ibu akan berikan contohnya. Oke, di sini ada contohnya, langsung aja ada tanggalnya, kemudian ada perihal. Kemudian kalau misalkan menggunakan kata yang terhormat untuk tujuannya itu tidak menggunakan kata kepada. Biasanya tuh ada kepada yang terhormat. Nah, itu merupakan pemborosan atau tidak efektif. Kemudian di bawahnya ada dengan hormat, koma. Di sini untuk nama itu menggunakan huruf kecil ya, NAMA. Nama N-nya kecil. Kemudian tempat tanggal lahir atau biodata diri pribadi kalian dituliskan dengan awalan kecil gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa lampiran-lampiran kalian sertakan. Kemudian di bawahnya ada untuk alamat itu biasanya kan ada yang nulis JL, jalannya itu disingkat. Jadi yang benar itu langsung aja, nggak ada yang disingkat, jalan. Kemudian gang itu nggak ada yang disingkat-singkat ya. Nah, ini ada dokumen pendukung, kemudian ada penutup. Untuk penutup juga demikian, udah seperti biasa. Kemudian dikasih hormat saya, tanda tangan kalian, disertakan nama jelas. Oke, berikutnya udah ada sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini udah ada nomornya yang merupakan tempat dan tanggal pembuatan surat. Itu udah ada jawabannya. Kalian udah bisa menganalisis yang mana yang sistematika sama unsur isinya. Gitu. Ini salam pembuka itu dengan hormat, alinea pembuka. Dengan ini saya membuat permohonan atau berdasarkan informasi yang saya dapat dari media sosial gitu. Kemudian ada isinya itu yang berupa nama atau data diri kalian, kemudian disertakan lampiran-lampiran pendukung. Kemudian penutup, demikian surat lamaran ini saya buat, dan terakhir tanda tangan dan nama terang atau nama jelasnya. Oke, berikutnya kalian tinggal menyesuaikan dengan data diri kalian. Berikut penjelasannya ada di sebelah. Jadi di sini akan ada penjelasan tentang sistematika surat lamaran kerja, tempat tanggal pembuatan surat. Nah, ini dia. Tempat tanggal pembuatan surat. Tempat tanggal pembuatan surat itu ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya, Jakarta 13 Juli 2020. Itu nggak usah pakai titik gitu di akhirnya. Kemudian yang kedua ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal itu tidak disingkat seperti lam gitu, itu nggak boleh. Angka dalam kolom lampiran juga ditulis menggunakan huruf 4 lembar. Nah, itu 4-nya nggak usah ditulis menggunakan angka. Kemudian yang ketiga ada alamat surat, tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Kemudian tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Ini udah ada contohnya.
Kemudian berikutnya ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma, itu harus dengan hormat koma, D-nya ingat ya. Kalau awal itu menggunakan huruf kapital dengan hormat koma, kemudian di bawahnya bisa berdasarkan, itu alinea baru, alinea pembuka. Itu sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Jadi di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Oke, selanjutnya ada isi. Di dalam isi itu terdapat identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Identitas itu berisi keterangan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor handphone. Intinya yang berisi identitas diri pribadi kalian. Kemudian maksud dan tujuan ini keterangan tentang alasan kalian melamar pekerjaan atau menulis surat. Kemudian menyatakan lampiran itu berupa fotokopi, faks foto, dan lain sebagainya. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Udah, langsung salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentu di akhir ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya, koma, kemudian tanda tangan dan nama jelas kalian ditulis. Ingat adanya di pojok kanan bawah surat. Nah, selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.